ada road barrier atau pembatas jalan. Idealnya dibikin permanen saja. Sering yang mutar di sini bikin bahaya. Mutar dari atas, mutar dari bawah, mutar dari samping, dan mutar dari kiri. Ini jadi perhatian bagi pemerintah kota Bukit Tinggi. Di sebelah sana juga sama. Road barriernya harus sebagusnya dibuat permanen. Kembali lagi kita bercerita pagi ini tentang kondisi lalu lintas. Beginilah suasana pagi di Aua Kuning atau di Aur Kuning. Sepi. Kemarin kita ada baca berita tentang pelantikan, terutama di pemerintah kota Padang Panjang. Itu ada pejabat yang berkasus naik lagi menjadi pejabat yang cukup tinggi. Ini kembali lagi nih, road barrier ini harusnya dibikin permanen, digeser lagi agak ke arah flyover, bikin aman, nyaman, dan tertib. Kembali lagi kita bicara tentang kondisi negara kita. Sudah hampir 1 bulan masalah Rempang masih terus berjalan. Kasihan sekali orang-orang yang digusur, katanya untuk perusahaan kaca terbesar di dunia. Terus kita cek lagi, apakah itu betul-betul pabrik kaca terbesar di dunia? Ternyata fakta tidak demikian. Sama-sama kita bisa lihat di media apapun, media cetak atau media online. Karena pada hakikatnya media online itu sama seperti media lain, karena tidak dicetak aja, sama medianya, sama ada di lembaganya. Ini kembali kita lihat, ini simpang Talua. Kita ini lebih baik berangkat lebih awal ke kantor. Suasana sepi, udara segar, udara subuh, udara pagi memang lebih segar daripada udara-udara di waktu yang lain. Ada yang bakar-bakar di dekat tiang listrik. Wah, bahaya juga tuh. Kembali kita bercerita tentang kisah kehidupan ini. Topik ini ada homestay. Homestay berartinya nginap di rumah penduduk bagi para wisatawan atau turis. Ini kembali kita lihat angkot tidak hidupkan lampu sen. Berhenti di simpang, ngetem. Ini yang bikin kemacetan, bikin kecelakaan, karena orang pasti harus menghindar dulu.
Ya, setelah dipikir-pikir, kita tidak usah ngomong tentang peristiwa yang lain. Kita ngomong tentang perjalanan saja. Itu kita lihat sebelah kanan, motor masih banyak yang dikirim dari pabriknya. Ternyata usaha motor masih sangat bagus, banyak yang beli, masyarakat banyak yang suka. Kita lihat nih, orang melawan arus. Motor, mobil parkir di badan jalan, padahal sudah ada rambu-rambunya tuh sebelah kiri kita, dilarang parkir. Atau di sini idealnya dibuat flyover. Ini parkir di badan jalan. Ada yang bakar-bakaran sepanjang jalan tuh, dekat tiang listrik. Ini asapnya jatuh ke badan jalan.
kabut. Kita cek apakah kabut asap atau kabut awan.
cuaca berkabut. Apakah kabut asap atau kabut awan? Padang panjang berkabut. Kita lihat apakah mobil ini melanggar lampu lalu lintas. Tidak. Lampu lalu lintas ini sering dilanggar orang. Tuh, ada yang melawan arah. Itu di depan melanggar. Padahal di sini lampu merah. Ini motor melanggar lampu. Tuh, motor melanggar lampu lalu lintas.
tanpa plat nomor, knalpot brong berisik. Ini apakah motor curian? Pak Polisi, banyak sekali. Apakah tidak ada rasa kasihan daripada penegak hukum? Seandainya ada anaknya motor yang dicuri, beli susah payah, kredit, ternyata dicuri orang. Setelah dicuri, plat nomor dicopot, dibikin knalpot brong, bodi dilepas. Sebenarnya sangat gampang bagi penegak hukum untuk memberantas pencurian motor. Tuh, tangkap saja yang knalpot brong, yang plat nomor dilepas. Kebanyakan motor-motor curian dimodifikasi, knalpot diganti, plat nomor dilepas, bodi diganti. Warna panjang berkabut. Melawan arah. Tanpa sen, belok tanpa sen. Alhamdulillah kita sudah sampai di Mipan PDIKM.